Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja. Saya kusir andong untuk acara menelusuri jalan-jalan di Yogyakarta. Dan kali ini saya ada di wilayah Sleman, tepatnya di Dusun Krapyak, sebelah barat Polres Sleman, Yogyakarta. Di sini saya akan bertemu dengan beberapa seniman yang sedang melakukan kegiatan kreatif. Nah pemirsa, selamat mengikuti. Nah pemirsa, ini saya langsung akan masuk ke komunitas Selos yang ada di Sleman, Yogyakarta. Ini saya sudah di depan pintu komunitas ini. Halo Nuwun, Mbak Lisa. Pagi Pak Argo, selamat datang di Apa Selos. kabar? Baik, Wah, baik. ya. Teman-teman sudah ada di sini semuanya ya? Iya, memang karena sebetulnya workshop itu kan setiap hari, cuma menyesuaikan waktu masing-masing karena mereka ada yang bekerja dan sebagainya. Tapi kalau lagi bisa kumpul ya rame-rame kemari. Oh ya. Gitu. Di mana saja nih teman-teman? Ya, ini dari semua titik tempat ini boleh dipakai. Oh. Karena kan yang namanya ide macam-macam ya. Ada yang suka di bawah pohon, ada yang suka mungkin indoors. Saya ajak, ini ada beberapa teman. Nah, ini kebetulan ada yang punya tempat ini, Mas Eko toh. Ini Mas Eko Rahmi. Halo Nuwun Mas Eko. Wah, sudah kenal saya? Udah. Oh sudah ya. 25 tahun yang lalu. Oh iya ya. Ya itu ada Mas Irwan, Ya, nih ya. Mas Taufik Oblong. Mungkin kita berputar ke dalam karena saya ingin menunjukkan sesuatu sama Pak Argo, sama Oke. teman-teman semua bahwa Ya. ini adalah upaya dari bagaimana kami berjuang berasal dari kegelisahan kita. Ini adalah ruang galeri kita. Yang utama ya? Ya, yang utama. utama. Dan kami memang membuat ini menjadi sebuah ruang sakral. Oh. Di mana galeri adalah ruang galeri, di mana Ya, kita ya. tidak bisa berbuat mengotori atau apa. Ini adalah karya-karya yang sudah kami buat, yang nantinya kalau memang workshop ini sudah selesai, akan dipilih karya-karya ini untuk dipamerkan pada awal September. Oh, gitu ya. Kuratornya Pak Rusnoto Susanto ya Mas Eko ya. Rusnoto ya? Rusnoto Susanto. Nah ini ya bahwa memang kita mencoba untuk mengajak semua teman harus berani untuk memakai kanvas yang memang baik. Ya, itu satu. Kemudian tentu juga cat. Ya, walaupun kami memang harus berjuang untuk membeli, tapi karena di sini memang sifatnya adalah persaudaraan semua, jadi ya kita mengumpulkan itu untuk bisa membeli cat sehingga Yang catnya bagus gitu. bagus, Iya. standar lah gitu. Artinya ini tidak akan tertolak oleh ruang pamer manapun harusnya, Ya, karena ya, secara ya. materi memang sudah Ya. mencukupi. Ya. Ya ini mungkin kita berputar. Ya. Ini salah satu karya saya. Hmm. Ini punyanya Mas Irwan yang memang dia pemikirannya adalah tentang petani dan perjuangan petani bahwa tempat-tempat sawah itu sudah menjadi mall-mall dan itu dia menggambarkan sebagai batu. Ini adalah wayang cumprengnya Mas Eko. Oh, Ini cumpreng cumpreng, ya? salah satu karya yang memang bagaimana caranya mengangkat bahwa membuat karya itu bisa terdiri dari bahan apapun. Nah, ini kan dari cumpreng ya kalau orang sini. ya? Jadi Ya. kelokop pring itu Ya, ya, ini ya, dibuat. Jadi di sini ini yang mau diangkat sama Mas Eko kepada masyarakat. Ya, Kalau ya, membuat wayang itu juga tidak harus memakai sesuatu yang sulit. Ya, gitu. ya. Ya, Ini jadi karyanya siapa ini? Ini Mas WGS. Jadi anggota dari workshop kita itu memang sangat bermacam-macam. Karena ini adalah orang yang memang terbiasa bekerja di kantor. Nah, dia memang bekerja di kantor yang menghasilkan furnitur dan sebagainya yang sebetulnya juga ke arah seni. Ya. Jadi Mas Wage ini kalau disuruh apa-apa sebetulnya sudah bisa. Tetapi di sini dia berlatih untuk mengeluarkan ide. Ya. Ini juga Mas Wage. Ya, ini Mas Adi Awang. Kalau Mas Adi Awang memang sebetulnya dia dari kesenian juga, Oh, karena ya. dia SNSR. Ya, ini juga Mas Irwan, itu Mas Taufik, ini Mas Nanang. Mas Nanang ini benar-benar otodidak. Ya. Hobinya mancing. Oh, Nah, tapi ternyata dia juga mampu untuk melukis. Kemudian itu ada Mas Ashari, teman kita juga di sini. Nah, ini kan Mas Adi sebetulnya koordinator di sini. Oke. Berarti istilahnya yang dari isi Mas Eko aja ini ya? Mas Eko, Lainnya enggak, Mas Irwan itu juga dari Oh, ya? isi. Oh. Mas Irwan tadi yang gambar batu itu juga dari oh, isi. dari isi juga ya. Ya. Yang enggak dari isi saya. Oh. Oke, nanti kita omong-omong di Ya, sana kita bisa ngobrol di belakang. Oke, gitu. siap Ya. ya.
berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Selamat berjumpa kawan-kawan ya. Pertama kali dulu saya dengan Mbak Lisa dulu, nanti kemudian gantian lagi terus. Mas Eko, Mas Adi juga Mbak Lisa lagi. Baik. Mbak Lisa, saya ingin banyak tahu dan pemirsa di rumah saya yakin juga ingin tahu apa sebetulnya yang Anda lakukan di sanggar ini, karena kan istilahnya kan Anda ini kan istilahnya belum banyak orang tahu. Kalau di Jawa Barat mungkin Anda banyak dikenal, tapi di Jogja ini masih gimana nih ceritanya nih Pak Lisa ini? Iya, kalau sebetulnya saya lakukan di sini adalah sebuah program, yaitu semacam workshop di mana kita berkumpul beberapa teman-teman untuk melakukan sebuah, ya sebetulnya bisa dibilang pendidikan dan pembekalan. Salah satunya bahwa banyak kegelisahan dari kita selaku seniman, dan juga seperti saya yang sebetulnya juga tidak bisa dibilang bahwa saya ada di seni rupa juga gitu, karena saya lebih banyak menulis ketika di Jawa Barat. Nanti intinya pada awal September kita akan membuat pameran dari hasil karya yang sudah dikerjakan di sini. Memang ketika dikerjakan di sini kita bisa melihat siapa yang produktif, kemudian mereka juga kita akan berikan sebuah masukan bahwa kadang-kadang ada seniman tuh yang aku pengen ngelukis abstrak, tapi sebenarnya ternyata dia lebih potensial di realis gitu kan. Nah disitulah kita belajar seperti ini. Juga kita belajar bagaimana membentuk karakter, karena menurut saya seniman itu karakter yang paling penting gitu loh. Dari situlah kekuatan karya muncul. Nah nanti salah satu dari karya yang mereka sudah buat di sini termasuk saya akan dipamerkan. Oke. Gitu. Sebelum saya ke Mas Eko dulu, saya ingin mengatakan pemirsa bahwa Mbak Lisa Pantoren ini nama kompletnya adalah putri kandung dari seorang maestro Joni Trisno. Dan ini beliau jadi kelihatan sekali putra maestronya ketika sudah berbicara. Sekarang saya ingin ke Mas Eko Rahmi nih. Sebetulnya sanggar ini seperti apa Mas Eko? Tadi disebut sanggarnya namanya apa? Selos ya? Selos ya. Bisa diceritakan Mas Eko? Sanggar komunitas mungkin ya. Iya. Nah, ini kan terjadi dari pertemuan saya dengan Mbak Lisa. Iya. Ya mungkin udah kontak sekitar 1 tahun lebih lah. Ya. Pertemuan saya di Jakarta yang nggak sengaja itu. Ya. Kemudian berlanjut di Jogja, saling kunjung, kemudian saling diskusi. Ya. Kemudian dia tertarik untuk melukis. Nah, di Jogja dia sudah bergaul dengan banyak teman dan kayak ya tadi banding ya, untuk melihat dan mengenal Jogja itu salah satunya silaturahmi. Dia mau berkunjung ke studio dan terlibat langsung di sana. Kemudian ada yang tidak puas gitu kan, ada sesuatu yang kok dari pencarian konsep dia yang dia bawa dari Jakarta itu belum ketemu. Masih ingat saya kontak dan berkunjung lagi, kemudian lukis berlanjut. Nah. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Tunggu berdikari, yes, yes, yes. Di wilayah itu kan karena Mbak Lisa adalah sebuah figur yang sudah dikenal gitu kan. Nah, teman-teman respect untuk kita buat program. Terus karena karakter Jogja lah gitu kan, sebuah spontan dan saling guyup gitu. Nah, kita sikapi dengan workshop. Terus berkembang lagi, kemudian nganu aja lah, iki udah apik, situasi apik dan konsep ini menarik. Saya bilang ini pertemuan yang istimewa loh, iya kan. Makanya kita buat sekalian tidak hanya workshop, gitu. Langsung kendil wae, nggak usah tanggung-tanggung. Aku bilang oke gitu kan. Terus kita ngolah, jadi ngolah lokasi, sekaligus di situ ngolah SDM sebenarnya, gitu kan. Ya, fisik, lahir batin, ya kan, orang batin sih. Sebenarnya gitu. Fisik. Saya kembali lagi, saya ingin mendalami workshopnya ini, Mbak Lisa ini, karena kan saya lihat Mbak Lisa itu seperti perawan di sarang penyamun ini. Karena kan perempuan sendiri kan, seperti Sri Kandi sendiri kan. Kenapa workshop Mbak Lisa? Intinya sih sebetulnya sering sekali mendengar bahwa Jogja itu barometer seni rupa dari seluruh Indonesia dan bisa dibilang Asia. Tapi saya sendiri ketika berkeliling, saya juga udah keliling seluruh Indonesia, saya melihat bahwa
bukan sebuah ketimpangan, tapi saya melihat bahwa pada saat saya riset tentang bapak saya Joni Trisno itu, tentu saya akhirnya memahami seni rupa pada masa bapak saya itu seperti apa. Nah, ketika saya masuk ke Jogja, saya melihat itu sudah tidak seperti itu. Ada seperti tercerabut dari akar. Kita masih bicara tentang guyub, kita tentang pasar duluran ya. Tapi saya tidak terlalu sebetulnya bisa melihat itu gitu, karena ada masalah pasar yang memang oke, kita tidak bisa menolak pasar. Tetapi ketika mentalitas itu terjadi pergeseran, saya melihat kita kehilangan kekuatan karena kita tidak ke akar lagi. Akar yang sifatnya adalah memang filosofi Jawa itu memang adiluhung. Dan ketika kalau kita mau menjadi seniman dan memakai filsafat itu pasti akan keren gitu loh. Kalau bicara tentang internasional, banyak teman-teman yang udah pergi ke luar negeri, menjual lukisannya atau menjadi kaya sekarang, menjadi pangeran-pangeran kecil punya istana. Tapi mentalitas itu saya tidak melihat, belum gitu. Saya ingin adalah orang yang memang, aku ki seniman dan memang memakai nurani. Kalau persoalan saya mendapatkan nominal itu, kalau kata Pak Pege itu kecelakaan manis. Oh gitu. Nah, itu kecelakaan manis. Nah, saya menginginkan bahwa saya sudah bosan mendengar kata pameran. Loh, di mana-mana Jogja itu satu hari pameran bisa 7 kali kok, satu malam. Tapi saya menginginkan bahwa ada satu nilai di situ, bahwa kamu pameran tuh apa. Nah, itu kan nggak bisa ketika ada kurator-kurator yang sifatnya memang juga pesanan. Pak, ini dikuratori. Kita cuma mengirim email karya, terus kemudian dia menulis. Saya tidak mau, karena kurator pun yang saya pakai di sini memakai memang sebuah standar. Jadi workshop yang terjadi di sini ada standarnya, dalam arti kita memakai kurator yang benar, yang dia mendampingi kita, kemudian dia bisa membaca karya-karya kita. Kami memakai Pak Kusnoto Susanto, itu memang beliau mendampingi kita dan memunculkan karakter masing-masing. Dan dia hadir betul itu di sini. Itu tujuan workshop. Nek soal pameran itu kan sebetulnya cuma data. Ini loh lukisanku di pameran ini. Nah, kalau persoalan payu atau tidak itu. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Ini menjadi bagian penting dari bagaimana Sales Point membuat revitalisasi komunitas di Sleman Utara. Karena Sleman Utara ini sebetulnya posisi yang paling dekat sekali dengan Jogja dan menjadi perlintasan yang luar biasa antara seniman Jogja ke Magelang, Magelang dan Jogja. Juga bukan saja senimannya, tapi bisnis kesenian dan alur kebudayaan itu berada dalam jalur ini. Saya ingin penekanan dari yang perlintasan itu tadi, karena di kontemporer kemarin saya punya teori poros Jogja Beijing. Artinya Jogja, Magelang, Semarang, Surabaya, Jakarta, Singapura, Hongkong, Beijing. Dan selama ini Pak Rusnoto tadi bilang bahwa Sleman itu hanya dilewati aja, yang Jogja, Magelang itu. Ini seberapa pentingnya? Sangat penting, karena dari aspek geografis sangat strategis dan dari aspek potensi kesenimanan itu cukup banyak seniman-seniman yang bermunculan di Sleman. Yang menggali ilmu di selatan, di Jogja, kemudian berinteraksi dengan masyarakat, bahkan mengembangkan kesenian di daerah Sleman. Ini adalah bagian dari movement itu ya? Iya, karena, itu ya? Karena beberapa bulan ini intens sekali. Dan ini kedepannya bagaimana nih Pak Rusnoto? Artinya arah kuratorial Anda terhadap komunitas ini bagaimana? Ada beberapa gagasan yang memang belum sempat saya sampaikan ke teman-teman, bahwa kalau misalnya ini Sales Point ini menjadi bagian yang berkesinambungan ke depan, menjadi program-program pengikat program yang lain, itu yang saya ingin tawarkan. Dulu juga pernah saya sampaikan ke Mbak Lisa mengenai bagaimana interaksi antara Sales Point dengan masyarakat dalam proses edukasi culture. Jadi sesungguhnya ini menjadi embrio dari Sales Point. Arti Sales Point yang mungkin sudah dipaparkan Mbak Lisa. Jadi kita ingin mengintegrasikan antara proses kesenian, budaya dan masyarakat. Jadi masyarakat tentu membutuhkan kita dan kita butuh energi dari masyarakat. Sehingga ke depan yang saya tawarkan adalah bagaimana kita bisa memberikan
kreativitas di masyarakat. Masyarakat bisa melek seni di wilayah sini, melek seni dari titik ini, dari poin selos. Nah pemirsa, ini tentu saja sebuah angin segar, sebuah hembusan yang poi-poi yang ada di Sleman. Meskipun Mbak Lisa ini asli Jogja sebetulnya, tapi kemudian besar di Jawa Barat, kemudian kembali lagi ke Jogja dan ke Sleman bersama Mas Eko Rahmi dan kawan-kawan, membawa angin pas seduluran. Akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, RBTV Asli Jogja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih ya.